peran guru tidak lagi sekarang sebagai pendidik kalau menurut dia. Tidak hanya itu, kalau mendidik kan kita kasih ilmu, udah ini dia ngerti apa tidak kan sudah selesai gitu ya. Nah sekarang lebih banyak guru itu sebagai fasilitator. Bagaimana dia memahami karakteristik didik jadi fasilitator kan kita untuk paham. Dan guru juga harus bisa teknologi lah seperti tadi disampaikan. Tolonglah gitu ya Bapak Ibu guru yang sudah menjadi guru, kita harus menghormati profesi guru gitu ya. Kita harus bangga jadi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Reno Raditya. Seperti biasa di Bina Kreator kita akan banyak ngobrolin tentang pendidikan gitu ya. Dan spesial banget saat ini saya berada di kantor BPNP ya, BPNP dan kebetulan juga kami berada di gedungnya Badan Akreditasi Nasional. Dan pasti saya yakin buat teman-teman juga yang nonton podcast ini penasaran nih, kira-kira saya dengan siapa nih? Jadi mungkin saya sounding dulu Bu. Jadi kebetulan sahabat saya bersama dengan media pada BPNP Bali, Dr. Niwaya Murdiani SPDMM, yang kebetulan juga sebagai Ketua Ban PDM Provinsi Bali. Oke, jadi Badan Akreditasi Nasional yang notabene di semua jenjang ini. Di semua jenjang sekarang, karena kita digabung antara Ban PAUD dan Ban SD. Jadi dulu ada PAUD, PDM, sekarang namanya Ban PDM. Oke, ini kita mundur ke belakang sedikit ya Bu, untuk berbicara dengan background Ibu gitu ya sebagai, karena kita akan lebih banyak berbicara tentang guru. Kebetulan buletin yang akan kita cetak itu ngangkatnya tentang bagaimana peran seorang guru dalam dunia pendidikan, karena beliau lah yang menjadi bisa dibilang vitalnya gitu. Ujung tombaknya pendidikan. Nah kalau dari Ibu sendiri, Bu Prof, Bu Dr. Murdiani sendiri backgroundnya? Kalau backgroundnya pendidikan ini ya, S1-nya pendidikan akuntansi, IKIP Malang. Kalau ditanya tahun lulusnya sudah lama banget gitu ya. Jadi lulusnya di IKIP Malang, kemudian pindah kerja setelah lulus ke Bali, pernah mengajar juga cuma seperti tadi yang sampaikan di PAUD aja belum pernah ngajar ya. Oke, jadi dari jenjang dasar sampai menengah sampai perguruan tinggi. Ya, jadi pernah mengajar di sekolah taman lama, SMP, SMA, SMP-nya pegang IPS, masih ada IPS waktu itu, ekonomi. SMA-nya pegang ekonomi akuntansi, mengajar di perguruan tinggi itu pegang manajemen. Jadi pendidikan S2-nya karena masuk ke BPNP tidak langsung jadi, kita kan mendampingi satuan pendidikan ya Pak ya. Betul. Jadi tidak ke guru kita waktu itu. Jadi Ibu tidak ke guru karena ditugaskan sebagai pendamping di bendahara. Jadi harus berubah lagi mindsetnya gitu. Jadi melanjutkan lagi pendidikan S2-nya di Udayana ambil manajemen. Begitu tahun 2019 ya, ada perekrutan untuk Widya Iswara. Jadi bisa dijelaskan nggak Bu? Widya Iswara itu tugasnya kan kita masih pendampingan satuan pendidikan, bagaimana mereka Bapak Ibu guru itu mengajar, mendidik, melatih. Kemudian di Widya Iswara itu kita kan dituntut lebih lagi gitu ya. Jadi Ibu lanjutkan lagi pendidikannya S3-nya juga di Udayana ambil manajemen. Dan ada perubahan, Widya Iswara itu tidak ada lagi di Kemdikbud gitu ya. Jadi kita dibawa ke Widya Prada. Yang sekarang Widya Prada. Iya. Dan Ibu juga backgroundnya dari pengajar, dari pendidik, dan seorang guru yang kemudian akhirnya memiliki posisi di mana menjadi mentoring gitu ya. Widya Prada itu kan kita advokasi yang lebih banyak ya. Advokasi, kemudian bagaimana kita melaksanakan pendampingan, bagaimana kita mengevaluasi tidak hanya kesatuan pendidikan, tidak hanya guru-guru saja, kita juga ke Bapeda, ke dinas dan stakeholder lainnya. Sebagai tim advokasi. Berarti. Nah, kita masuk ke dalam tema nih Bu. Kira-kira kalau dari Ibu sendiri,
apalagi sudah melewati beberapa fase dari awal ngajar itu tahun berapa? Awal ngajar tahun 97 ya. 97. 97. Terus saya masih SD. Udah lahir. Sudah lahir apa belum? Udah lahir, saya masih SD di situ, Bu. Jadi kalau kita lihat perkembangan dunia pendidikan sampai hari ini gitu ya, di tahun 2005 dengan berbagai kurikulum nih, kira-kira bagaimana pandangan Ibu tentang pendidikan di Indonesia, khususnya juga di Bali? Mungkin Ibu bertanya di Bali ya selama ini? Tidak hanya di Bali. Tidak, oke. Tidak hanya di Bali. Ya. Bagaimana Ibu melihatnya perkembangan pendidikan itu? Perkembangan pendidikan ya, kalau kita bicara pendidikan itu kan dia selalu mengalami perkembangan gitu. Apalagi sekarang kita ada di era globalisasi di mana masyarakat itu kebutuhannya selalu meningkat, kan begitu. Kalau kita lihat pendidikan itu sangat, kalau menurut Ibu ini dia sebagai sarana untuk bagaimana kita menghadapi tantangan yang ada di era globalisasi dan bagaimana tantangan yang ada di mana masyarakat kita tentunya selalu berkembang. Jadi pendidikan menjadi hal yang utama, menjadi hal yang utama. Kita melihat perkembangannya memang jauh berbeda. Jadi disampaikan kalau kita lihat dari kurikulum, mungkin kurikulum yang dulu kita dengan satu buku belajarnya cukup, gitu ya. Kalau sekarang kan nggak cukup di situ. Dengan adanya teknologi yang sangat luar biasa, itu harus kita imbangi bagaimana guru mengajar nanti dengan perkembangan teknologi ini. Kalau enggak, kembali lagi ke zamannya Ibu dulu. Kalau Ibu ngajar pas 1 SD itu masih pakai grip, tahu grip nggak? Itu kayak batu ya, kita belajar, kita enak. Kalau pendidikan nggak berkembang, gimana mau kita seperti di zaman itu lagi kan? Maka perkembangannya sangat luar biasa dengan teknologi ini. Wow, jadi ibaratnya dengan teknologi pun kita nggak perlu anti gitu ya, harusnya bisa bersandi. Harusnya jangan apa istilahnya ya, jangan takut lah gitu ya. Jangan adanya teknologi kita takut, guru takut anda nanti nggak bisa. Jadi tidak ada usia tua untuk belajar teknologi ya. Betul. Kalau Ibu lihat sendiri, itu kan dari sisi perkembangan, tapi kendalanya tuh pasti kan akan selalu ada nih. Apalagi kalau daerah pelosok nih. Ya. Kalau begitu, kalau kita melihat kendala akses ya. Kalau akses, mungkin kita tidak merata akses pendidikan kita. Jadi yang di pelosok, jangankan kita kenal sekarang, mungkin kita mau rubah lagi kurikulumnya. Mereka kurikulum kemarin aja belum paham betul gitu ya. Jadi kita kendalanya masih ada di pemerataan akses. Jadi bagaimana nanti pemerintah kalau memang mau pendidikan itu tentunya nggak bisa adil merata sama persis gitu kan. Di situ kita dipertimbangkan. Dari segi kualitas juga kita harus, kualitas itu kan lebih banyak peran guru nanti nih. Kalau sarana prasarana bisa mendukung sih, tapi intinya kalau menurut Ibu itu bagaimana guru mengkondisikan pembelajaran. Nggak usah kita punya perpustakaan yang bagus banget, semua lingkungan sebagai sumber belajar, itu kalau kita kualitas. Terus dari teknologi juga tantangan bagi kita, walaupun tadi teknologi bisa membantu segalanya gitu, tapi kan tidak di semua daerah ada internet aja gitu ya. Tapi listriknya juga nggak ada mungkin gitu kan. Oh iya betul. Itu juga akan mengganggu proses kita kalau kita mau menerapkan teknologi secara utuh di dalam proses pembelajaran. Yang sekarang menjadi tantangan kita, bukan isu lagi, kita sudah menerapkan pendidikan inklusif, di mana anak-anak di disabilitas itu bergabung belajarnya di sekolah umum. Itu kan perlu persiapan sarana prasarana pendidikan yang berbeda tentunya. Masih banyak tantangan lah. Jadi pemerataan pendidikan itu semua anak bangsa berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan. Karena kita dilahirkan sama sebenarnya, itu ya, untuk mendapatkan hak yang sama. Oke, berarti kan itu kita berbicara sistem dari ujung barat ke ujung timur, yang kalau kita mengatakan pemerataan mungkin akan ada yang timpang juga, ya, apalagi dengan prasarana gitu. Nah, tapi kalau dari sisi SDM pendidik sendiri nih, perannya seperti apa yang Ibu lihat dinamikanya selama ini? Kita harus rubah peran SDM, khususnya guru ya, dalam hal ini dalam pendidikan kan guru sebagai ujung tombak, walaupun ada pendamping lainnya, nanti ada pengawas dan lain-lain gitu. Peran guru tidak lagi sekarang sebagai pendidik kalau menurut dia. Kita hanya itu, kalau mendidik kan kita kasih ilmu, udah ini dia ngerti apa tidak kan sudah selesai gitu ya. Nah sekarang lebih banyak guru itu sebagai fasilitator.
sih. Iya, fasilitas apa sih yang dibutuhkan sebenarnya oleh siswa kita? Guru harus memahami betul karakteristik peserta didiknya, supaya kita bisa mengantarkan anak didik kita ke generasi Indonesia emas nantinya. Kalau yang baru sekarang kebijakan baru kan ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu, gitu. Guru yang berperan di situ. Oke, jadi ujung tombaknya sekali lagi ada pada guru. Ada pada guru. Bagaimana dia memahami karakteristik peserta didik, jadi fasilitator kan kita untuk paham. Dan guru juga harus bisa teknologi lah, seperti tadi disampaikan. Sekarang kan semua sudah, apalagi ada artificial intelligence itu kan, siswa sudah tahu, jangan sampai siswanya duluan tahu. Apalagi ada guru yang buat soal, dia nyotek soal di Google. Iya, anak kan udah duluan dia, udah duluan tahu. Kalau gurunya tidak melek teknologi, tidak mau belajar gitu, ketinggalan. Jadi kalau menurut Ibu sendiri dari semua itu, apa yang bisa menjadi standar untuk seorang pendidik? Standar pendidik yang pertama kan kompetensi lah kita bilang ya. Kalau bisa jadi guru itu kita kan punya, harus ada 4 kompetensi. Sudah masih ingat nggak guru-guru kita dengan potensi yang harus dia miliki? Dan itu kan didapatkan di perguruan tinggi saat kita belajar metode didaktik kan begitu. Jadi bagaimana kompetensi sosialnya harus dikuatkan, kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, dan kompetensi pribadiannya itu. Jadi dia kuatkan dulu di sana, tapi tidak cukup hanya kompetensi kalau menurut ini. Bagaimana sekarang peran penting guru itu kan guru melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut. Kadang kan ada guru yang dia bagus ngajarnya, tapi dia tidak merefleksikan diri gitu ya saat pembelajaran itu. Kalau kita sudah refleksikan diri, kadang jadi kok tujuan pembelajaran nggak sampai, kan kadang bisa jadi begitu. Apa tindak lanjutnya nih gitu, dibiarkan. Sering kepala sekolah supervisi gitu ya, ketemu dia guru A, dia belum metode pembelajarannya masih kurang, guru B inovasinya kurang, tetapi tidak ditindaklanjuti. Jadi guru juga untuk bisa menjadi guru yang profesional, menurut Ibu nih ya, harus selalu melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut. Oke, berarti ini sebagai sekolah, sebagai lembaga yang menaungi guru ini, apa yang harus dilakukan? Kalau dari Ibu sih yang pertama itu kan sekolah itu harus kerjasama ya. Dulu kita mengenal ada 3 pusat pendidikan itu, bagaimana pemerintah, masyarakat, dan sekolah. Sekarang ditambah lagi bagaimana masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah, dan sekolah juga mitra yang ada. Jadi untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan standar yang dimiliki apa yang ada di guru itu, sekolah harus memfasilitasi mestinya. Baik itu dalam bentuk sosialisasi, latih gurunya, kan kadang ini kan minim kita pendidikan pelatihan. Kadang kalau sekolah yang negeri gitu, bilang ya kasus ini ya, mereka nunggu pelatihannya, menunggu ditugaskan. Mestinya kan kita punya kebutuhan, ayo kita buat program, apalagi sekarang ada perencanaan berbasis data gitu kan, kita buat program. Latih, kalau tidak ajak gurunya belajar Pak. Banyak guru yang tadi mau pensiun besok, tahun 2 tahun, mereka tidak mau belajar, sulit untuk diajak belajar kan gitu. Itu mestinya harus dimotivasi oleh sekolah atau oleh yayasan juga. Buatkan mereka rumah-rumah atau ruang-ruang untuk mereka belajar. Sekarang kan banyak MM, banyak di webinar, banyak di komunitas belajar gitu. Artinya peran kita dari lembaga sendiri juga harus berinovasi, Bu ya? Berinovasi untuk mau meningkatkan guru tapi tidak difasilitasi kan gitu. Betul. Banyak yang terjadi seperti itu. Kalau kita lihat sekarang, Bu ya, apa namanya, di media sosial, kalau kita berbicara teknologi yang viral-viral saat ini, dengan beberapa kejadian tentang dunia pendidikan, dari yang ada anak yang berani mukul guru lah, terus orang tua yang terakhir itu ada anak yang duduk di lantai mengikuti proses pembelajaran yang kita tidak tahu seperti apa, yang kemudian juga banyak masyarakat yang share juga. Itu fenomenanya seperti apa dari pandangan Ibu sendiri? Itu kan memang kalau Ibu rasa itu kegagalan kita ya, kegagalan kita di pendidikan gitu. Kita belum menyentuh. Mestinya kan kita yang jadi
guru itu jangan memberikan contoh. Betul. Kita yang jadi contoh. Hmm. Misalnya kalau ada anak seperti itu, tapi berbeda juga kadang kalau kita langsung turun ke masyarakat nih Pak ya, kalau langsung ke sekolah gitu. Zaman sekarang ini guru nggak berani dia negur siswa. Nggak berani negur siswa. Jangan-jangan nanti begitu saya negur siswa, siswanya lapor ke orang tua, kan begitu orang tuanya nanti yang datang ke sekolah. Jadi masalah hukum ya. Terjadi pembiaran. Mestinya itu kan kita, marilah Bapak Ibu guru yang menjadi contoh. Kita jadi contoh, jangan memberikan contoh. Contohnya misalnya cari di YouTube, oh contohnya ini setiap siswa bangun pagi, gitu kan? Ayo kita bangun pagi, ajak siswa kita. Tidak boleh melawan guru, ayo kita latih dia supaya bagaimana caranya mereka berkomunikasi di hadapan kita semua kan. Terus sekarang karena memang mungkin guru-guru merasa kurang terlindungi gitu ya, mereka nggak berani ngapain. Mudah-mudahan ke depannya nih bisa kita rubah itu gitu dengan tujuh pembiasaan ya. Betul. Yang baru sekarang ini mudah-mudahan bisa bergeser nanti itu. Jangankan guru, orang tua di rumah juga dilawan Pak sama anak saya. Artinya itu karakter. Betul. Ya, kita masih berproses itu. Generasi tantangan-tantangan tadi itu kan generasi Indonesia emas mudah-mudahan bisa terwujud di bagaimana kita membuat Indonesia maju kan begitu. Bagaimana kita bisa lebih berkarakter dan bisa terlibat di dunia internasional. Jadi bagaimana kita mewujudkan karakter yang kemarin kita dengan P5. Nah sekarang dengan 7 kebiasaan itu, anak-anak sudah kita ajak untuk senam segala macam, dia sedikit waktu untuk belajar. Ya. Ibaratnya akan lebih banyak bersosial dengan teman-temannya, bergaul. Iya, kalau sudah berinteraksi kan mereka sudah tahu bagian empati jadi yang kan begitu. Jadi intinya adalah membangun pribadi yang positif dan berbasis prestasi Bu ya untuk anak-anak kita. Prestasi juga kita perlu ini juga kan. Tidak semua harus prestasinya sama, kadang kan kita menyamakan itu ya. Bagaimana inovasi guru untuk mewujudkan prestasi anak-anak berkembang sesuai dengan kebutuhan ya anak gitu ya. Berarti memberikan jalan untuk bakat masing-masing Untuk bakat masing-masing. Karena muncullah pembelajaran diferensiasi kan. Betul. Sekarang kan mungkin karena masih ada paksaan anak yang nggak suka gambar, kita ajak gambar, itu dia bisa lain-lain kan begitu. Tapi terkadang juga dari orang tua Bu. Orang tua tuh nitip, anak saya itu harus ranking ya. Nah, itu makanya putus-putus sudah dipastikan. Apalagi tadi Pak sampaikan orang tua saya titip anak saya pokoknya di sekolah mau diapakan supaya jadi pintar. Pokoknya nggak mau tahu gitu. Makanya kita 4 pilar itu kita perlu kerjasama. Orang tua, masyarakat, sekolah dan mitra kan gitu. Kita mitra pendidikan itu lah. Oke. Kita ajak bareng. Ini yang terakhir, kalau melihat peran guru yang sangat urgent saat ini, gitu ya, bagaimana pesan-pesan dan nasihat ini untuk teman-teman pendidik, untuk kami ini sebagai pendidik di sekolah, utamanya pendidikan dasar gitu ya. Kayak ini aja ya, kayak sesepuh gitu ya. Sudah ibu satu nasihat ya, bukan nasihat, pengalaman aja ini. Tolonglah gitu ya, Bapak Ibu guru yang sudah menjadi guru, kita harus menghormati profesi guru gitu yang benar. Kita harus bangga jadi guru gitu. Karena ibu pernah temukan begini, ketemu orang, ibu tanya kerja di mana, jawabannya dia kanggoin Bu jadi guru. Itu nggak artinya kanggoin? Saya kanggoin apa ya? Bahasa Bali Bu ya? Bahasa Bali, kanggoin jadi guru. Sekedar jadi guru gitu artinya kan? Artinya mereka kan nggak bangga dengan profesinya. Ngajar di mana? Bukan pendidikan. Ngajar di mana Bu? Dia bilang, ya sekedar keluar aja Bu di rumah di SD sebelah rumah. Itu kan nggak bangga dengan profesinya. Yang pertama perlu dibangun oleh Bapak Ibu guru, harus bangga jadi guru. Saya lo ngajar di Mutiara, saya ngajar di kelas 1. Gimana caranya bisa begitu? Untuk bisa begitu kan kita harus profesional, kompetensi itu ya. Betul. Terus yang kedua, pesan yang kedua, tolonglah juga Bapak Ibu guru jangan pernah merasa tua untuk tadi belajar teknologi. Betul. Itu karena sekarang mau tidak mau kita harus masuk ke situ kan, ke teknologi itu. Ibu walaupun udah tua mau pensiun gitu ya, paling tidak kata WA bisa lah, buka di ini bisa lah, kalau LMS bisa gitu. Ada teman-teman yang nggak mau, udah yang muda-muda saja gitu.
Tak bisa kita pendidikan gitu. Jangan lupa bahwa belajar itu adalah belajar sepanjang hayat. Betul. Education. Belajar. Apalagi untuk guru Bu ya. Iya, apalagi guru. Kalau kita di kampung ke sawah mungkin mengikuti bisa. Kalau guru orang kita yang tampil kan di depan anak-anak itu tidak bisa, kita yang terlambat. Kita belajar. Apalagi kalau kebanggaan seorang guru ketika melihat anak didik kita berhasil Bu. Betul. Ya. Ibu punya dulu guru-guru anak-anak di Gadi itu awal itu kan 9 orang, kan semua anak luar biasa gitu ya. Pas ngajar itu merasa kok ini anak begini, karakternya begini, kita nggak dianggap jadi guru. Itu kan notabene awal-awal itu anak-anak orang punya, gitu, orang berada gitu. Tapi begitu mereka berhasil, ibu udah pindah ke sini. Itu gue ibu diulur di Teluk kuliah. Kaget dia baru turun dari Miss katanya gitu. Loh, kok yang nakal-nakal seperti itu yang ingat sama kita? Banggaan kan? Betul. Ih, dulu luar biasa dia nakalnya gitu. Sekarang kok anak-anak itu yang adem, diem saja, itu malah nggak pernah berkabar. Jadi bangga kita di situ. Karena kalau dari pengalaman saya Bu, karena guru-guru inilah yang paling membekas di akhirnya merubah motivasi kita juga Betul. menjadi lebih baik. Ya, misalnya kita ada itu anak-anak, ibu bilang anak-anak frustasi lah dulu ya. Kita ajarin, kita 9 orang saja. 9 orang saja. Dia ingin katanya, oh ingat waktu Miss begini. Oh ingat waktu Miss bilang begini. Akhirnya ada yang sekolah keluar, dia kembali lagi dicari kita. Dia mau ketemu gurunya yang dulu waktu SMA. Nah, berarti kita kan harus tetap kompetensi guru ya. Nggak bisa sekedar jadi guru gitu, nggak bisa. Jadi yang terakhir dari yang ibu sampaikan bahwa ya belajar itu sepanjang hayat ya, Bu. Iya. Jangan pernah berhenti belajar dan jangan menganggap bahwa ketika kita sudah berusia atau berumur udah terlambat gitu. Kebanyakan Udah teman-teman gitu. terlambat atau merasa tidak perlu gitu kan. Tidak perlu belajar. Jadi memang perlu banyak mengupgrade diri juga, karena sebagai guru kita sebagai ujung tombak dan sebagai teladan juga buat anak-anak nanti ya. Iya. Karena mereka belajar di rumah dan lebih banyak juga di sekolah waktu mereka habiskan. Oke, terima kasih Ibu Dr. Niwayan Murdiani SPDMM sudah memberi kesempatan pada kami untuk banyak bertanya. Banyak belajar Terima kasih banyak juga, masih banyak kurang gitu ya. Nanti kalau ini intinya kita tetap sudah belajar. Oke, yang pasti kedepannya nanti kita akan lebih banyak berkomunikasi berkaitan dengan pendidikan, dan sekali lagi juga kami mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk banyak ngobrol dengan kami juga, dan insya Allah nanti teman-teman kita akan terbitkan ini di buletin untuk edisi semester 1 ini ya. Oke, di Buletin SD Mutiara. Sekali lagi terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih juga sudah dipercaya gitu ya, diberikan kesempatan untuk berbagi lah dengan teman-teman semua di Mutiara. Oke, Sukses selalu. sukses selalu. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share channel YouTube Bintang Kreator. Sampai jumpa di konten berikutnya.